Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online kelas 12 MIPA 1, 2, dan 3 Madrasah Aling 1 Ketapang. Hari ini Ibu menyampaikan tentang materi yang sesuai dengan janji Ibu, ya. Kita mempelajari tentang bagian-bagian atau jenis-jenis dari sifat koligatif larutan. Ibu mulai sedikit. Sifat koligatif larutan itu, istilah koligatif itu diambil dari bahasa Latin atau colligere yang artinya mengumpulkan, atau dapat kita artikan bahwa sifat koligatif itu adalah sifat-sifat ini ditentukan oleh kumpulan atau suatu kumpulan partikel zat terlarut. Di mana penelitian tentang sifat-sifat koligatif larutan itu dipelopori oleh seorang peneliti yang bernama Francois Marie Raoult, yaitu lahir pada tahun 1830 dan wafat tahun 1901 dari Prancis pada tahun 1870-an. Sehingga dapat kita rangkumkan bahwa sifat koligatif larutan itu yaitu sifat-sifat fisis yang hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Nah, pada sifat koligatif larutan terdapat 4 jenis. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih dilambangkan dengan delta TB. Yang ketiga adalah penurunan titik beku, delta TF. Dan yang terakhir adalah tekanan osmotik yang dilambangkan dengan V. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari penurunan tekanan uap. Kalian bisa lihat di layar monitor kalian. Tekanan uap atau vapor pressure adalah ukuran kecenderungan molekul-molekul suatu cairan yang lolos untuk menguap. Makin besar tekanan uap suatu cairan, maka makin mudah molekul-molekul cairan itu berubah menjadi uap. Harga tekanan uap akan membesar apabila suhu dinaikkan, berarti berbanding lurus. Penurunan tekanan uap berbanding lurus dengan fraksi mol zat yang dilarutkan. Sehingga menurut Raoult, penemu tadi, besarnya penurunan tekanan uap dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini ya. Kalian bisa lihat di sini, ya. Delta P sama dengan X fraksi mol dikali dengan V0 P0, ya, di mana X itu adalah fraksi mol dan P itu adalah tekanan uap pelarut murni, dan delta TP adalah penurunan tekanan uap. Bisa kita jabarkan di bawah ini. Delta P sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan mol seluruh zat dikali dengan tekanan uap pelarut murni atau V0. Nah, sehingga jika tekanan uap pelarut itu dilambangkan dengan huruf P, maka P itu akan lebih besar dari tekanan uap pelarut murninya. Sehingga dapat kita rumuskan delta P sama dengan V0 dikurang P, ya, dikurang dengan tekanan uapnya. Lanjut. Dapat kita contohkan, perhatikan contohnya masing-masing. Suatu fraksi mol larutan ureum dalam air adalah 0,2. Tekanan uap jenuh air murni pada suhu 20 derajat Celcius sebesar 17,5 mm Hg. Tentukan uap jenuh larutan pada suhu tersebut. Perhatikan. Yang diketahui, fraksi mol di sini ya. Di sini 0,2 sudah kita tuliskan di sini. Terus tekanan uap jenuhnya. Tekanan uap jenuhnya V0. Nih, pada suhu 20 derajat Celcius di sini. Apa rumusnya tekanan uap jenuh P? Ya, kita menghitung P, tekanan uap jenuh. Ya. Delta P, penurunannya kita hitung dulu. X dikali V0, X-nya kita masukkan di sini 0,2 dikali dengan 17,5 di sini, dapatlah 3,5 mm Hg. Nah, dari rumus yang kita tulis sebelumnya, delta P sama dengan V0 dikurang P. Delta P kita sudah dapat 3,5 ya. Terus P0-nya 17,5, P-nya itu yang dicari. Kita pindahkan ke sebelah kiri. Yang negatif
berubah tanda menjadi positif. 17,5 tetap, yang 3,5 bertanda positif berubah ke sebelah kanan itu menjadi negatif, makanya 17,5 mm Hg dikurang 3,5 mm Hg dapatlah 14 mm Hg. Ini contoh untuk tekanan uap. Semoga sahabat online Madrasah Nisa Satu Ketapang paham ya. Selanjutnya kita masuk ke kenaikan titik didih, delta TB, dan penurunan titik beku. Kenapa Ibu gabungkan? Karena di sini dia agak berkaitan satu sama lain ya. Penurunan tekanan uap suatu cairan akibat adanya zat terlarut membawa konsekuensi bagi titik didih dan titik beku cairan tersebut. Berarti berpengaruh besar. Dapat dilihat pada diagram pete di bawah ini. Pete, P itu adalah tekanan, T itu adalah suhu. Jadi Ibu menyebutnya pete. Jadi diagram pete. Perhatikan diagram pete di bawahnya. Nih, kita bisa lihat ada 3 wujud zat: padat, cair, dan gas. Nah, pada diagram ini akan mempengaruhi tekanan dan suhu, ya. Pelarut yang bergaris lurus, sedangkan larutan itu bergaris putus-putus di sini. Nah, dari sini kita dapat menentukan delta TF dan delta TB-nya. Dari diagram pete, pada posisi sebelah kiri itu terdapat delta TF. Apa itu TF? Penurunan titik beku. Sedangkan delta TB adalah kenaikan titik didih. Nah, B aksen titik beku larutan, sedangkan B titik beku murni. DE titik didih murni, sedangkan D aksen adalah titik didih larutan. Nah, pada setiap suhu, suatu larutan memiliki tekanan uap yang lebih rendah daripada pelarut murninya. Akibatnya, dari diagram pete tersebut dapat terlihat jelas bahwa titik didih larutan selalu lebih tinggi, serta titik beku larutan selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan titik didih dan titik beku pelarut murninya. Jadi suatu larutan, titik didih dan titik bekunya itu akan dipengaruhi oleh tekanan uapnya. Oke, lanjut. Nih, dapat kita bikin rumus seperti ini. Sebentar ya. Kenaikan titik didih. Untuk menghitung kenaikan titik didih, ya, selisihnya delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut murni. Beda dengan penurunan titik beku di sini. Delta TF pelarut murni dikurang TF larutan. Ya, lihat posisinya masing-masing, yang mana larutan, yang mana pelarut murni. Oke, selanjutnya adalah menurut hukum Raoul. Delta TB sama dengan KB dikali M, di mana KB itu adalah tetapan kenaikan titik didih. Ya, di sini disesuaikan dengan soalnya. Kalau di dalam soal tidak disebutkan, maka kita bisa menggunakan 0,52 sama dengan KF di sini. Tetapan titik beku. Kalau di dalam soalnya disebutkan, kita gunakan yang di dalam soal. Tetapi kalau di dalam soal tidak digunakan, kita bisa menggunakan 1,86. Paham ya? Selanjutnya adalah M. M di sini adalah konsentrasi larutan pada setiap larutan. Itu akan biasanya akan dimunculkan pada soal. Nih ya. Kalau delta TB itu KB dikali M, kalau delta TF itu adalah KF dikali M. Lanjut, dari rumus dari hukum Raoul yang menyatakan delta TB sama dengan KB dikali M, itu dapat dijabarkan KB dikali 1000 per P dikali gram per mm. Maksudnya 1000 dibagi P itu adalah massa pelarut murninya dikali gram berat zat terlarut
ya, berat zat terlarut dibagi massa molarnya. Sama pada titik beku juga seperti itu, delta TF sama dengan Kf dikali 1000 per Pi dikali gram per mm. Maksudnya G ini melambangkan berat zat terlarut. Bisa juga di dalam soal itu satuannya menggunakan kilogram. Oke, kita masuk contoh di sini. Perhatikan baik-baik. Semoga jelas ya di layar monitor kalian. Tentukan titik didih dan titik beku larutan dari 30 gram urea yang memiliki rumus molekul CO NH2 2 kali dalam 500 gram air. Nah, di dalam soal diketahui KB-nya sama dengan 0,52 dan KF-nya 1,86. Nah, anak-anak ibu, di dalam soal kalian wajib bisa membedakan mana yang dinyatakan pelarut, mana yang dinyatakan sebagai zat terlarut ya. Yang kemarin yang sudah ibu jabarkan, seperti contoh-contoh yang sudah ibu berikan, kalian harus bisa membedakan hal itu ya, biar tidak salah tafsir pada pembacaan soal. Lanjut ke dalam note soal. Yang ditanyakan adalah titik didih. Titik didih larutan, bukan kenaikan titik didih atau penurunan titik beku, bukan ya. Yang ditanyakan adalah titik didih dan titik beku. Nah, di sini kita lihat delta TB sama dengan KB, ya. Kan diketahui di sini kan adalah gram dari berat dari suatu larutan. Ya. Terus 500 gram air ini adalah massa dari pelarut murninya, ya. Terus makanya kita menggunakan rumus dari penjabaran yang di atas ini, ya. Oke, selanjutnya KB dikali 1000 per Pi dikali gram per mm. Kita masukkan KB-nya 0,52 dikali 1000 per pelarut murni berapa? 500 gram. Kita masukkan sini. Dikali berapa gram? 30 gram. Oke. Mm. Ini adalah massa molar dari CO NH2 2 kali ya. C-nya berapa? C-nya adalah 12. O-nya berapa? Ditambah ya. O-nya berapa? O-nya 16. Oke, harap maklum ya. Terus N-nya berapa? N-nya kan ada 2 nih. Berarti 2 dikali 14 berapa? 28. Terus lanjut. H-nya berapa? H-nya ada 2. Dikali 2 lagi. Jadi 4. Jadi kalau kita jumlahkan 12 ditambah 16 ditambah 28 ditambah 4 dapatlah 60. Jadi kalian hitung sendiri ya di rumah. Terus lanjut 0,52 dikali 1000 dibagi 500 dapat 2. Dikali 30 dibagi 60 dapat 0,5. Dapatlah delta TB-nya adalah 0,52. Terus titik didihnya gimana? Kalau titik didih larutan, maka dia akan tetap 100. Namanya titik didih untuk mencapai suatu larutan mendidih, suhunya tetap 100 derajat Celcius. Makanya di sini 100 ditambah dengan hasil ini dapatlah 100,52 derajat Celcius. Selesai untuk delta TB ya. Kita lanjut di sini adalah delta TF. KF dikali 1000 per P dikali gram per mm. Kita masukkan KF-nya berapa? 1,86. Sama ya. Berlaku hukum seperti delta TB juga. 1,86 dikali 2 dikali 0,5 dapatlah 1,86. Nah, sekarang untuk menentukan titik beku larutan namanya titik beku. Sesuatu membeku, berarti dia 0 derajat Celcius. Ya, beda dengan titik didih 100. Kalau titik beku 0.
Maka 0 dikurang 1,86 dapatlah negatif 1,86 derajat Celcius. Paham ya? Bagaimana cara menghitung titik didih? Bagaimana cara menghitung titik beku? Tinggal nanti pada soal yang akan kalian dapat, kalian bisa menentukan mana yang harus dicari. Oke? Selanjutnya, semoga paham ya titik beku dan titik didih. Kita lanjut ke tekanan osmotik larutan atau dilambangkan dengan V. Tekanan osmotik adalah peristiwa mengalirnya molekul-molekul pelarut ke dalam larutan secara spontan melalui selaput semi-permeable atau peristiwa mengalirnya molekul-molekul zat pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Nah, itu identik dengan tekanan osmotik. Jadi kalau misalkan ada zat pelarutnya mengalir dari yang lebih encer ke yang lebih pekat, berarti dia tekanan osmotik suatu larutan. Atau bisa juga kalian menjumpai buku-buku itu osmotik atau osmosis sama ya. Suatu larutan yang encer memiliki tekanan uap yang lebih besar daripada larutan yang pekat, sehingga molekul-molekul pelarut dalam larutan encer memiliki kecenderungan untuk bisa lolos atau untuk bisa bergerak lebih luas ya dibandingkan dengan larutan yang lebih pekat. Pada tekanan osmotik, selaput semi-permeable yang dapat digunakan berupa gelatin, kertas perkamen, lapisan film selofan, atau membran sel makhluk hidup. Ini kalian bisa cari di Google ya, gelatin seperti apa, kertas perkamen seperti apa, lapisan film selofan seperti apa. Kalau membran sel mungkin sudah belajar ya pada materi yang lain. Jadi kalian bisa cari sendiri di Google karena kalau Ibu menjelaskan di sini nanti durasinya semakin panjang. Oke? Kita lanjut ya, sahabat online Madrasah Link 1 Ketapang. Nih, Ibu kasih contoh tekanan osmotik. Nih. Ya. Di rumah sakit larutan impus ya, biasa kita lihat tapi kita tidak tahu ya bagaimana bentuk di dalam suatu larutan impus itu. Larutan impus yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien melalui pembuluh darah haruslah bersifat isotonis. Apa itu? Memiliki tekanan osmotik sama dengan sel darah. Ya. Jika larutan impus itu hipertonis atau tekanan osmotik yang lebih tinggi, maka akan terjadi krenasi. Air keluar dari sel darah. Nih, Bu kasih contoh. Osmotik. Ya, jadi tekanannya itu harus sama dengan sel darah. Aman saja. Tidak ada kerutan, tidak ada sel yang rusak dan sebagainya. Aman itu impus di tangan. Oke? Kalian bisa membayangkan sendiri ya dari penjabaran Ibu ini. Selanjutnya, apabila larutan impus yang diberikan itu bersifat hipertonis, maka dia akan bersifat krenasi. Nih, contohnya seperti ini. Mengkerut ya. Air keluar dari sel darah. Paham nggak? Seperti ini. Orang yang kena impus, tangannya lebih tinggi dari tekanan impusnya atau lebih tinggi dari kantong impusnya, maka akan ada tekanan dari aliran darahnya sehingga akan keluar darah dari tusukan impus itu. Ya, itu yang namanya krenasi. Ya, air keluar dari sel darah sehingga selnya bisa mengkerut dan rusak. Makanya kalau misalkan impusnya itu keluar darah, cepat-cepat panggil perawat dan sebagainya untuk dibenarkan supaya tidak ada tekanan lagi di dalamnya. Ya. Sebaliknya, jika larutan impus itu bersifat hipotonis, maksudnya lebih rendah dari tekanan osmosisnya, maka terjadi hemolisis. Apa itu? Air masuk ke sel darah yang menyebabkan sel menggelembung dan pecah. Nih, nanti akan ada rongga di sini akan pecah.
Jadi kalian bisa membayangkan, makanya suatu tekanan di dalam di dalam tubuh yang diberikan larutan impuls itu harus bersifat isotonis. Artinya memiliki tekanan osmotik yang sama dengan sel darah. Oke. Tekanan osmotik atau osmosis, terdapat kesamaan rumus tekanan osmotik dengan rumus gas ideal. VV sama dengan N dikali R dikali T, di mana V itu adalah tekanan, V itu volume, N itu jumlah mol, R itu adalah tetapan gas 0,082 dan T itu suhu yang satuannya adalah Kelvin. Nah, jika P adalah tekanan osmotiknya V, sedangkan N per V adalah kemolaran, maka bisa kita gabungkan rumusnya. V sama dengan M kali R kali T, ya, merata. Oke, di mana V adalah tekanan osmotik, kemolaran larutan, M itu kemolaran larutan yang sudah kita belajar sebelumnya ya, dalam konsentrasi sifat koligatif larutan. R itu adalah ketetapan gas 0,082 LATM per mol Q, dan T adalah suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Jadi kalau di dalam soal kita temukan bahwa suhu itu dalam keadaan derajat Celcius, harus kita rubah ke dalam Kelvin. Selanjutnya contoh soal tekanan osmosis atau osmotik. Tentukan tekanan osmotik larutan 0,01 M C12H22O11 pada suhu 25 derajat Celcius. Mari kita jawab. Apa yang diketahui dalam soal? M-nya, molarnya, molaritasnya 0,01 M, terus suhu 25 derajat Celcius. Kita jadikan ke Kelvin. Bagaimana? Ditambah 273 dapatlah 298. Ibu cantumkan di sini supaya yang lupa bisa mengingat kembali ya. Tetapi kalau yang sudah ingat, alhamdulillah ya. Oke. Ditanya V C12H22O11. Kita jawab. Masukkan ke rumus yang tadi, M dikali R dikali T. M-nya berapa? 0,01. R-nya berapa? 0,082, sudah ketetapan gas ya. T-nya 298. Dapatlah tekanan osmotiknya adalah 0,24 atm. Selesai sampai di sini. Semoga sahabat online Madrasah Al-Negeri 1 Ketapang paham dengan penjabaran yang Ibu jelaskan. Tidak terlalu cepat. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan pada saat kita tatap muka di sekolah ya. Untuk tugas selanjutnya, kalian bisa mengerjakan soal ya. Soal latihan di sini sebanyak 4 buah ya. Kalian baca, paham-paham soalnya, apa yang diketahui, terus yang ditanyakan di mana, terus tentukan rumus yang digunakan sesuai dengan soal yang diberikan. Oke, mungkin sampai di sini ya sahabat online Ibu Madrasah Al-Negeri 1 Ketapang. Semoga video ini sangat bermanfaat kalian, membantu kalian untuk belajar di rumah ya pada pembelajaran tatap muka terbatas. Semoga juga pandemik ini cepat berakhir dan kita bisa kembali normal belajar seperti biasanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.